Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Ubaikan Inhil. Seperti biasa yang banyak membahas seputar pendidikan profesi guru atau PPG tahun 2022. Nah, kali ini saya membahas seputar yang beberapa video juga pernah saya bahas. Bapak Ibu yang pernah menonton video atau terus mengikuti channel saya pasti tahu. Nah, jadi saya pernah membahas bahwa Kemenak Pusat akan mengeluarkan surat yang intinya adalah agar kita sebagai guru maupun kanwil untuk berkoordinasi dengan dinas pendidikan atau pihak Pemda atau pemerintah setempat. Nah, tentu dalam hal ini guru PAI terbagi dua jenjang atau dua tingkat, karena untuk di tingkat bawah menengah ke bawah di SMP dan SD khususnya berbeda kewenangannya karena mereka di bawah naungan kabupaten dan kota. Sedangkan untuk guru SMA, SMK dan SLB itu langsung dikoordinir atau peralihan kekuasaannya oleh Dinas Pendidikan, yaitu dilakukan di tahun 2017. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ini perlu Bapak Ibu ketahui karena penting. Jadi tidak salah informasi, tidak salah ketemu dan seterusnya. Nah, ini suratnya Bapak Ibu. Jadi Kemenak itu sudah pernah saya bahas bahwa suratnya sudah keluar sebelum nah ini per 31 Mei. Per 31 Mei di sini Bapak Ibu bisa lihat judulnya permohonan partisipasi pembiayaan PPG PAI tahun 2022 dan tahun 2023. Nah, jadi memang jika seandainya sekarang guru PAI bergerak langsung, misalnya mendatangi dinas pendidikan, terus lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, dalam hal ini dinas pendidikan maupun perwakilan dari DPRD. Nah, bisa saja nanti di akhir tahun sekitar September atau Oktober Bapak Ibu bisa PPG. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di surat ini untuk PPG tahun 2022 dan tahun 2023. Karena memang jika misalnya dapat bisa jadi PPG tahun ini, kurang lebih seperti itu. Namun jika PPG tidak memungkinkan lagi, tapi Bapak Ibu tahun depan sudah pasti PPG. Nah, seperti yang video di bawah saya bahas, Pemda pertama yang memberikan bantuan pembiayaan PPG terhadap guru PAI yaitu saya bahas di situ adalah Kabupaten Serang yang berada di Provinsi Banten. Nah, karena memang luar biasa di sana tingkat agamanya sangat bagus sekali, masyarakat yang religi. Nah, ini ada lampiran nama-namanya. Kebetulan ini saya bahas khusus Provinsi Kepri. Jadi Bapak Ibu bisa baca di layar. Di sini adalah guru khusus SMA dan SMK. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah langsung dari Kanwil. Pernah saya bahas bahwa jika Bapak Ibu meminta surat ini maka akan diberikan oleh Kanwil. Ini suratnya saya suruh teman yang baru lulus itu, senior namun belum sertifikasi, saya suruh minta. Hari itu juga langsung dikirim file ini, dan ada satu lagi filenya. Nah, ini sudah cukup sebenarnya untuk dibawa sebagai data ke dinas dan DPRD, dilaporkan agar tidak terjadi kesalahan dalam penganggaran, karena ini penting. Nah, ini menurut saya sudah lengkap karena sudah ada nomor akun sekolah, terus lagi tahun lulus. Nah, di sini ada, nah ini
Satmikal mereka, SMA, SMK-nya, SLB-nya. Ini nama, sampingnya ini akun, ini rahasia. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi data ini nanti akan dibawa ke Dinas Pendidikan maupun dibahas ke DPRD. Nah, ini jumlahnya di Kepri itu 110 guru PAI yang lulus pretest tahun 2022 yang kemarin. Satu provinsi hanya lulus 110. Nah, jadi memang ada yang tidak lulus. Namun presentasinya kecil yang tidak lulus. Lebih banyak yang lulus. Nah, hanya saja ya perjuangannya di sini. Nah, ini sudah mulai dilaksanakan. Beberapa guru PAI sudah ingin melakukan audiensi atau pertemuan atau mengajukan ke Dinas Pendidikan maupun ke DPRD. Nah, Bapak Ibu yang berada di sekolah di bawahnya, SD dan SMP, maka melakukan ke DPRD Kabupaten Kota atau ke Dinas Pendidikan Kabupaten Kota. Yang berikutnya yang ingin saya sampaikan adalah jadi ini memang sudah bisa dilakukan koordinasi ke Pemda agar secepatnya pos anggarannya untuk biaya BPG bisa dimasukkan. Nah, ini penting karena sekarang itu kalau tidak salah sudah mulai pengusulan atau penambahan dalam APBD perubahan atau dikenal dengan APBDP. Nah, jadi memang sebenarnya masih ada kesempatan. Makanya dalam beberapa video saya masih berharap bahwa kawan-kawan guru PAI ini tahun ini ada yang PPG agar sebagai percontohan informasi yang saya berikan itu benar. Nah, kita lihat saja nanti di tahap ketiga apakah guru-guru yang lulus pretest tahun ini ada yang PPG. Saya yakin jika ada tahap 3 yang lulus pretest tahun ini, insya Allah ada yang PPG jika tahap 3 ada. Nah, sekarang tahap 2 itu sudah akan dilaksanakan di bulan Juli, namun pendaftarannya itu kalau tidak salah sudah tutup di LPTK itu. Nah, tahap 2 ini kalau tidak salah saya adalah biaya APBD. Nah, di website Kemenak juga ada pembahasannya. Nanti saya akan bahas di video lain. Nah, kali ini sesuai dengan video-video yang pernah saya sampaikan atau pernah saya bahas bahwa Kemenak itu dia akan mengeluarkan surat seperti ini agar kita sebagai guru tidak hanya tinggal diam terima menunggu panggilan atau jatah APBN, karena jika menunggu jatah itu maka memang tidak jelas dan kemungkinan sangat lama, bisa jadi 4 atau 5 tahun. Nah, makanya Kemenak sangat berharap Pemda khususnya dua Pemda kabupaten dan kota itu bisa bekerja sama memberikan bantuan terhadap pembiayaan PPG guru PAI. Namun tidak tidak menyalahi aturan atau juga hampir semua daerah itu rata-rata gurunya yang bergerak, kurang lebih seperti itu. Namun bahasanya memang tidak ada seperti itu. Namun jadi ini Bapak Ibu bukan tugas Kanwil. Ini memang murni tugas kita sebagai guru. Nah, apakah itu dari melalui MGMP yang kita bawa ataupun AKPAI jika memang sudah bagus di daerahnya. Nah, ini jadi kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang saya alami dengan teman-teman. Jadi memang daerah itu tidak. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya ke Kemenak, ke Kanwil, ke dinas, anggarannya tidak ada Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bertanya seperti itu cari kelahi namanya. Marah dinas memang.
Jadi kita bukan bertanya, jadi kita ingin menyampaikan apa namanya data. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Biasanya daerah-daerah yang sudah mendapatkan itu sedikit lebih mudah, mereka sudah tahu. Yang menjadi masalah yang berat memang daerah yang tidak tahu tentang hal ini. Nah, ini yang jadi masalah. Salah satunya di daerah saya ini sangat sulit. PAD-nya sangat kecil, guru yang lulus sangat banyak karena daerahnya sangat luas. Nah, ini apa namanya menunggu jatah kota APBN saja lagi. Nah, ini berat. Nah, namun daerah-daerah yang sudah mudah, nah, seperti kalau tidak salah saya itu di daerah Provinsi Jawa Barat itu sangat banyak daerah yang memberikan bantuan. Kalau tidak salah Bogor diantaranya. Nah, jadi mereka sudah tahu bahwa pemerintah itu memberikan bantuan kepada guru agama. Jadi yang berikutnya itu hanya menyiapkan data seperti yang ini saja lagi, tinggal mengusulan. Nah, termasuk di daerah saya. Namun Bapak Ibu, dana ini seperti yang kami alami tidak mesti dari APBD murni dengan catatan pos anggaran murni bahwa untuk pembiayaan APBD, tidak mesti. Nah, kami biaya PPG tahun lalu yang diberikan oleh Dinas Pendidikan itu adalah dari dana sosial, Bapak Ibu. Jadi dananya itu memang diambil dari dana sosial. Nah, jadi kan di provinsi itu pos-pos anggarannya sangat banyak. Nah, salah satu adalah dana sosial. Nah, walaupun apa namanya bukan khusus di situ dianggarkan, bunyinya adalah untuk biaya PPG guru PAI, tidak. Nah, jadi di situ diambil dari pembiayaan PPG guru PAI, diambil dari bantuan dana sosial, seperti itu. Nah, terserahlah, yang penting tidak menyalahi aturan, tidak apa namanya, yang penting resmi dari pemerintah atau dinas yang memberikan, karena lumayan besar Bapak Ibu. Yang jadi masalah lagi adalah Kemenak tidak membuka atau sudah menutup PPG dengan biaya mandiri. Nah, ini jadi masalah. Jadi orang atau guru yang ingin PPG dengan biaya sendiri itu tidak bisa, karena sekarang hanya melalui yang sudah pasti dari dua jenis pembiayaan itu. Yang pertama APBN, yang kedua APBD. Karena kalau APBN sudah jelas, tinggal ditransfer ke LPTK dari rekening Kemenak, nah, ataupun apa namanya keuangan negara, kurang lebih seperti itu. Nah, namun jika APBD juga seperti itu. Jadi daerah bertanggung jawab apa namanya, jika misalnya mahasiswanya ada yang mengundurkan diri atau ada yang meninggal, maka daerah sudah menanggung sesuai mahasiswa yang terdaftar. Misalnya ada kami waktu itu 52, maka misalnya sekian ratus juta, 200 juta, karena biaya PPG daring itu hanya 5 juta. 5 juta kali 200 kurang lebih kali 50 kurang lebih kan 200 jutaan. Nah, jadi sudah jelas. Nah, kalau sekarang 110 berarti hampir setengah M, kurang lebih ya setengah M. 110 kali 5 juta kurang lebih setengah M itu saya hitung. Nah, jadi untuk biaya mandiri ini kesulitan. Nah, jika misalnya nanti ada yang mengundurkan diri, jadi biayanya itu banyak menghilang ketika sudah lulus, jadi repot. Nah, ini jadi masalah. Jadi banyak permasalahan di biaya mandiri. Nah, makanya ditutup. Nah, makanya sekarang hanya ada 2 pembiayaan, yang rencananya ada 3, yang nanti ketiga itu adalah LPDP. Mungkin itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Ini contoh, ini baru ya Bapak Ibu. Nah, walaupun ini memang tidak asli, namun maksudnya capnya tidak cap basah, namun ini asli dari apa namanya Kanwil Provinsi Kepulauan Riau, data guru-guru yang lulus pretest. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa baca kan. Jadi ini guru-guru yang telah lulus pretest tahun 2022. Nah, jadi sebenarnya Kanwil itu sudah ada rekapan datanya per provinsi. Jadi sudah ada, karena Kanwil itu
yang mengkoordinir dia seputar PPG, operatornya khususnya. Jadi Bapak Ibu jangan salah bertanya, walaupun ada kenal dengan orang Kanwil, jika bukan operator itu biasanya informasinya sangat kecil. Namun saya sarankan Bapak Ibu wajib memasukkan ke grup adalah operator Kanwil, karena semua urusan PPG itu nanti akan dikoordinir oleh Kanwil, baik itu di tingkat madrasah maupun di tingkat guru PAI, kurang lebih seperti itu. Mungkin itu saja Bapak Ibu, jangan lupa subscribe, like, and share, berikan komentar barangkali ada yang ingin ditanyakan. Demikian saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.